masih mikirin masalah tadi ya? Mas, tapi kan kita baik-baik aja. Nggak bisa. Saya akan tetap cari Dharma sampai ketemu. Dia udah berani ngancam orang-orang terdekat saya. Begitu saya berhasil menemukan dia, saya akan balas 2 kali lipat rasa sakit yang sudah dia kasih ke saya. Ini Mbak jagungnya, Mas. Silakan. Makasih ya, Bu. Ya. Loh, kamu jadi pesen jagung? Jadi dong, kan tadi saya bilang saya mau jagung. Tapi kok kayak saya kenyang ya, Mas? Kan? Kebiasaan. Lapar mata. Terus ini siapa yang mau makan? Mana pesannya pakai 2 lagi? Ya udahlah, dibungkus aja. Nanti juga bisa kita makan kan di mobil. Kita. Kamu aja yang makan, kan kamu yang pesen. Bener ya nggak mau? Mas Abi, kita ke situ yuk. Ngapain sih? Tadi katanya capek. Tapi saya mau ke sana. Mau ya, please. Kenapa sih kalau punya ide suka aneh-aneh kayak begini? Nggak aneh kok, jalan-jalan ke sana. Ya. Ya udah jangan sekarang. Saya kan lagi pesen mie lagi 1. Oh iya lupa. Ya udah nanti ya. Tuh kan, ngapain si Reno harus pacaran sama waitress begitu? Aduh, gawat. Kenapa teman-teman aku ada di sini juga sih? Jangan sampai mereka lihat aku di sini. Oke, siap. Dibuatin dulu ya. Sini kamu. Saya tahu, kamu pacaran dengan anak saya. Kamu tahu kan siapa Reno? Dan kamu juga tahu siapa keluarga saya. Tahu Tante. Bagus kan kalau kamu tahu. Jadi saya minta sama kamu, secepatnya bilang sama Reno, hapus relationship kalian di sosial media. Kamu tenang aja. Saya nggak akan nyuruh Reno putus dari kamu. Karena saya yakin kamu nggak akan pernah bisa menikah dengan anak saya. Saya nggak perlu berbasa-basi lagi sama kamu. Sekarang juga kamu lakuin. Bilang ke Reno, hapus semuanya. Paham kamu? Baik Tante. Itu kok kayak Jeng Anita deh. Mana? Itu. Aja. Salah lihat kali. Iya. Mana? Bersenang-senanglah kamu di sana, Abi. Karena ini adalah hari terakhir kamu ada di dunia. Daripada saya harus menahan cemburu melihat Inan bersama Abi.
Saya hilangkan kalian berdua. Biar hidup saya tenang. Mas Abi, Apaan? foto dia di situ. Siapa? Mas Abi, saya mau fotoin Mas Abi di situ, bagus banget view-nya. Apain sih? Foto-foto di studio, ngapain di sini? Ih, ini bagus banget. Geser, geser. Geser ke kanan. Mas Abi geser dulu sedikit. Sabar. Ya ampun, ngomel-ngomel terus. 1, 2. Fit, ini tempatnya. Benar kok alamatnya? Kamu yakin Fit mau masuk ke dalam? Serem ah. Aku udah sampai sini, nggak mungkin balik lagi. Kamu tunggu di sini aja. Enggak. Aku ikut ya, Fit. Amanda dengerin ya. Di dalam aku nggak tahu kayak apa keadaannya. Biar aku ngecek dulu. Kamu tunggu di sini aja ya, sambil jaga-jaga. Kalau ada apa-apa sama kamu, aku juga yang repot. Mas Abi! Mas! Mas Abi! Mas Abi! Ah, tungguin dong! Mas Abi tega banget sih ninggalin saya kayak gitu. Udah tahu saya paling takut sama serangga. Ya, tapi tetep aja kalau misalkan tadi saya yang dikejar-kejar sama lebahnya gimana? Ya tapi kan yang penting sekarang bukan kamu yang diserang, saya yang diserang. Nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Udah deh, kita pulang aja deh. Gak usah mau makan-makan so romantis di puncak kayak begini. Kok pulang sih, Mas? Tanggung tahu. Udah kalau enggak mendingan kita sekalian aja cari penginapan di sini. Enggak. Saya mau pulang. Kalau kamu masih mau di sini, ya udah, saya tinggal kamu. Enggak mau. Ya udah, ya udah. Ya udah saya ikut pulang. Kalau Mas Abi nggak ada emang saya bisa apa? Bisa nurut lah. Ayo. Kenapa sih David nggak mau ditemenin? Mana di luar juga serem lagi, sepi. Nanti kalau ada orang iseng gimana? Halo, ada apa sih? Fit,
Gimana di dalam? Amanda, di sini nggak ada apa-apa. Cuman barang-barang bekas yang nggak kepake. Aku lagi nyari sesuatu. Ya mungkin aja ada petunjuk di sini. Fit, tunggu deh, perasaan aku tuh nggak enak. Kayaknya ini jebakan deh. Amanda, aku juga tahu ini jebakan. Tapi aku mau ikuti permainan mereka. Siapa tahu aku bisa ketemu orang di sini yang udah nyelakain aku dan neror keluarga Tuan Muda. Udah ya, kamu tunggu di sana aja, oke? Jangan telepon aku dulu. Tak. Halo, Fit. Kok malah dimatiin sih? Beneran deh, aku curiga. Kalau ternyata di dalam ada orang yang mau nyelakain David gimana? Enggak. Aku harus susul David. Amanda, kamu ngapain di sini? Aku udah bilang kamu tunggu di luar. Ya, tapi aku nggak berani di luar, Fit. Serem banget dan aku juga takut kamu kenapa-napa di sini. Justru itu, Amanda. Kalau terjadi apa-apa di sini, kamu standby di luar minta pertolongan. Ayo sana keluar. Please, izinin aku di sini ya. Gimana sih? Keras kepala banget sih. Udah. Lain kali kamu nggak usah bikin so ide jalan-jalan kayak begini. Bikin repot aja. Ya, tadi kan yang lempar sarang lebahnya Mas Abi kan? Ya tapi kalau kamu nggak punya ide duluan, nggak mungkin kejadian kayak begini kan? Udah ah. Sebel banget deh Mas Abi nih nyalahin saya terus. Pokoknya lain kali, saya yang tentuin kalau mau kemana-mana. Masuk. Tutup lagi. Waduh. Oi, tolong! 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 Bener kan ini dijebak? Ya, kita harus tenang aja ya. Kita harus mikirin gimana caranya kita bisa keluar dari sini. Masa baru disekap lagi sih? Udah, tenang. Tolong! 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 Woi! Gak ada orang. Ayo kita cari pintu keluar. Ayo. Gimana dong sekarang, Fit? Oke, tenang. Kamu harus tenang. Kita cari jalan keluar. Mau kemana kalian? Bukannya kamu sedang mencari saya, David? Itu siapa? Siapa kamu? Saya Dharma. Orang yang selama ini yang kalian cari. Apa mau kamu, ha? Kenapa kamu ngelakuin semua ini? Kenapa kamu nyakitin keluarga Sudirja? Mereka itu keluarga kamu sendiri, Dharma. Saya harus balas dendam. Atas apa yang dibuat oleh ayah Abimana di masa lalu kepada saya dan ibu saya. Saya dan mama saya dibuang seperti sampah. Dan hidup kami sengsara. Sementara Abimana, dia hidup bergelimang harta. Apa itu adil?
Dharma! Tuan Muda nggak bersalah. Apapun yang terjadi, itu bukan dosa dia. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang ada harga yang harus dibayar oleh keluarga Sudirja. Abimana harus bayar semua dosa masa lalu ayahnya. Dan sebentar lagi, saya akan ambil semua miliknya. Sampaikan salam saya kepada Abimana. Tenang. Stay di sini, oke? Enggak. Aku cari jalan. Stay di sini, Amanda. Jangan. Aku... Fit! David! 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 Fit! Hey! Hey! Kebiasaan deh. Ngambek terus kerjaannya. Kenapa sih? Ngambek-ngambekan terus begini? Ya abisnya sih Mas Abi. Nyalahin saya terus. Padahal kan saya cuma bikin suasana jadi seru aja. Seru? Seru dari mana? Seru tuh keliling Eropa. Dikejar lebah kok seru. Ya udah. Ya, saya minta maaf ya. Tadi seru kok. Itu dong, minta maaf. By the way Mas, makasih ya udah ngajakin saya ke puncak. Saya seneng banget. Lebay banget. Baru diajak ke puncak aja kegirangan. Gimana nanti saya ajak ke Eropa? Wah, bisa jantungan kamu kayaknya. Itu tuh bukan masalah pergi kemananya.
Senang bahagia tuh bukan ke tempat mewah aja. Tapi kan lebih pergi sama siapa. Kalau kita pergi sama orang yang kita cinta kan semuanya jadi terasa indah, nyaman, bahagia gitu. Loh, Kenapa, Mas? kok ini remnya belum ya? Mas Abi? Mas Abi gimana nih? Kinan, pegangan. Mas Abi! Kinan. Mas, Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Mas Abi untung kita masih selamat, Mas. Ada yang luka nggak? Kepala saya tadi kejedot. Coba saya lihatnya mana? Ini? Enggak. Kamu nggak apa-apa kok. Tuh kita selamat ya. Kita nggak bisa pakai mobil ini lagi. Kita nggak bisa kemana-mana lagi sekarang. Terus gimana dong, Mas? Ini cuma David yang bisa nolongin kita. Abi, ternyata dia masih hidup. Halo, adikku Abimana Sudirja. Dharma? Di mana David? Kamu tenang, David sama saya. Anda jangan berani macam-macam ya sama David. Saya peringatkan Anda. Sepanik itu kamu sama ajudan kamu. Abimana, saya masih berbaik hati membiarkan ajudan kamu ini hidup. Halo, Dharma? Dharma! Mas kenapa, Mas? Barusan yang angkat teleponnya David itu Dharma. Saya yakin pasti terjadi sesuatu sama David. Terus gimana dong, Mas? Mana mobilnya lagi kayak gini lagi? Ya, ayo kita pergi dari sini, kita cari taksi. Ayo cepat. Kita harus segera ke jalan utama nih. Nggak mungkin ada taksi di sini kan? Gimana nih, Mas? Oh iya, Oma. Iya, Bi. Oma baik-baik aja kan? Iya, Oma baik-baik saja. Kamu kenapa sih? Kok kedengarannya panik begitu? Udah sekarang pokoknya Oma di rumah aja ya. Suruh security tutup gerbang.
Jangan biarin orang nggak dikenal masuk dalam rumah. Iya, tapi kenapa? Jelasin Oma. Barusan aku telepon David. Tapi yang angkat Dharma, Oma. Aku takut David kenapa-napa sama Dharma. Hah? Kok bisa David ketangkap? Ya aku juga nggak tahu. Sekarang aku sama Kinanti mau cari David. Bi, kamu sama Kinan harus sangat hati-hati ya. Dan kamu gak usah cemasin Oma. Oma bisa jaga diri. Yang penting kalian selamat berdua ya. Iya, Oma. Kita naik apa nih sekarang? Itu ada pickup. Pak! Saya mau ke jalan utama. Ah, Mas? Nggak denger saya, Mas. Saya bisa ikut ke jalan utama nggak? Apa? Makanya kecilin dulu itu radionya. Oh iya, bentar, Mas. Ada apa, Mas? Saya mau ikut ke jalan utama, bisa kan? Nanti saya bayar mahal. Oh, bisa, Mas. Kebetulan saya ke sana, Mas. Ayo naik, Mas. Ya. Tadi kayak Dia marah-marah. habis ntar radionya kenceng-kenceng banget. Jumi! Ya Oma, ada apa Oma? Sekarang cepet, semua pintu-pintu kamu tutup, kamu kunci, jendela juga semua kamu tutup. Terus kamu hubungi satpam di depan, gerbangnya suruh digembok ya. Sama satpam semua suruh siap siaga. Oma, ini ada apa sih Oma? Oh, tumben-tumbenan pintu jendela semua kudu ditutup. Emang ada apa Oma? Udah pokoknya dengerin apa kata Oma. Oma, kenapa sih panik begini? Ada apa? Abi tadi telepon Oma. Dia bilang David itu ketangkap sama Dharma. Terus Abi khawatir Dharma akan nyakitin kita juga. Jadi kita semua mesti hati-hati, Nit. Kenapa sih Dharma itu? Apa segininya banget sama keluarga kita? Emangnya kita salah apa sama dia? Oh Mai. Jadi Mailov ketangkep Oma. Ya ampun, mana baru sembuh dari luka tembaknya. Aduh kesian amat sih Mailov. Jum, Oma, kamu tuh cepet lakuin apa yang Oma minta. Udah cepetan. iya. Bentar Oma. Apa? Apa itu? Oma ada apaan? Coba kamu cek di depan. Cepetan Jumi. Jumi telepon dulu. Apa itu tadi? Halo, Pak Sapam. Pak, itu suara apa sih kayak bom begitu? Sampai meledak. Oh, ban angkot meleduk. Oma, ternyata Oma, ban angkot meleduk. Ampun, sampai copot jantung. Amanda! Amanda, bangun. Amanda. Ayo kita harus pergi dari sini. Ayo. Sekian lama aku mencoba. Hana? Hai. Ayo kanterin pulang. Gak usah, aku bisa sendiri. Ana nggak bisa gitu dong.
Kamu kenapa lagi sih sama aku? Aku udah bikin masalah lagi ya sama kamu? Bukan kamu, tapi mama kamu. Mama, maksud kamu? Mama kamu tuh maki-maki aku, Reno. Dia tuh datang ke tempat kerja aku. Dia bilang suruh hapus semua apapun tentang kamu di Instagram. Ren, aku tahu ya aku orang miskin. Aku tuh nggak pantas pacaran sama kamu. Tapi harusnya mama kamu tahu dong. Itu tuh tempat kerja aku. Malu tau gak sih aku? Harga diri aku mau taruh di mana tau gak sih? Iya, Anan, tapi kamu tenang dulu dong, jangan emosi terus kayak gini. Iya, aku tahu ini salah mama aku. Aku minta maaf ya atas nama dia. Nanti aku bakal bilangin sama mama aku kok, biar jangan kayak gini lagi sama kamu. Tapi maafin aku ya, Han. Han, aku janji sama kamu. Gak bakal ada satu orang pun yang bakal ngusik hubungan kita. Bahkan mamaku, mau itu Om Abi kek, Tante Kinan, gak bakal adaan. Aku janji sama kamu, kita bakalan gak apa-apa. Kita bakal aman-aman aja. Kamu tahu sendiri kan aku cinta banget sama kamu, Han. Ini apa-apaan sih? Kok jadi aku yang diteror? Jangan-jangan bener Karina itu ngutang lagi. Pak. Apaan sih, Mah? Pak, istri muda kamu tuh keterlaluan banget ya. Mama masa seharian diteleponin terus diteror sama penagih hutang. Papa lihat dong. Aduh Pak, Karina tuh bener-bener bikin malu deh. Ngapain juga sih dia sampai terlilit utang kayak gini? Gimana coba Pak kalau debt collector datang ke rumah? Mau taruh mana muka kita, Pak? Gimana sih Karina ini? Abi, Kenan. Oma. Wah, alhamdulillah kalian sudah pulang. Kalian nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Oma. David gimana? Ya Allah, Tuan Muda, berarti Milo belum ketemu dong. Kasian banget Milo. Jun, bikinin teh dulu ya. Iya, Oma. Dari David. 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 Halo Tuan Muda. Tadi saya telepon kamu, tapi Dharma yang ngangkat handphone kamu. Kamu gimana sekarang kondisinya? Gini Tuan Muda, tadi saya dapat pesan. Katanya kalau saya mau ketemu sama Dharma, saya harus ke suatu tempat. Tapi begitu saya ke tempat itu, malah kekunci. Terus tiba-tiba ruangan itu penuh dengan asap. Saya dan Amanda hampir aja celaka. Kamu kesana bareng sama Amanda? Iya Tuan Muda, tadi Amanda maksa mau nemenin saya untuk cari Dharma. Tapi kalian berdua baik-baik aja kan? Tadi sih saya sempat pingsan Tuan Muda, karena tiba-tiba ada yang mukul kepala saya dari belakang. Mungkin pas saat itu Tuan Muda terima telepon dari Dharma. Tapi sekarang saya dan Amanda baik-baik aja kok. Ini saya mau pulang ngantar Amanda dulu. Terlaluan si Dharma. Dia mulai berani macam-macam sama saya. Tadi juga Fit ya. Mobil saya itu sempat remnya belum. Saya takut ini ada hubungannya sama Dharma juga. Tapi Tuan Muda baik-baik aja kan? Saya baik-baik aja kok. Sekarang saya udah di rumah sama Kinanti. Ya David, kamu anterin Amanda pulang dulu ya. Nanti kita ketemu di rumah.
Astaga, Bi. Kamu nggak cerita sama Oma kalau rem mobil kamu blong? Kalian berdua bener-bener nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Oma. Abi sengaja nggak mau cerita sama Oma, takut Oma kepikiran nantinya. Ya Allah. Oma nggak nyangka Dharma ternyata sejahat ini. Ini dia nih aku cari. Ini bisa dimanfaatin nih. Tuan, Non, minumnya. Makasih ya Dijun. Iya, Non. Tuan kayaknya lelah banget. Mau Jumi pijitin nggak? Biar tambah pres. Ya, Tuan? Nggak usah macem-macem kamu, Jum. Kalaupun ada yang mau pijitin saya, dan yang boleh pijitin saya itu cuma istri saya. Maaf, Tuan. Niat Jumi kan baik. Maafin ya, Non. Oma, permisi. Iya, Jum. Bi, sebaiknya kamu sewa detektif ya. Oma ingin bicarakan semua ini baik-baik sama Dharma. Oma ingin berdamai sama dia. Berdamai, Oma? Ya nggak bisa dong. Setelah apa yang sudah dilakukan sama keluarga kita, Oma. Nit, kamu tuh nggak tahu historinya. Ini semua salah Oma, Nit. Oma yakin Dharma pasti kecewa sampai dia lakukan ini semua. Dia pasti menyalahkan kita yang menjadi penyebab ibunya mati. Kamu nggak usah khawatir. Begitu aku temuin Dharma, aku akan hancurin hidupnya dia, Oma. Bi, tolong jangan balas kebencian dengan kebencian. Bagaimanapun Dharma itu saudara kamu, Bi. Oma mau bicara baik-baik sama dia. Keluarga kamu bikin ulah apa lagi nih? Kemarin papa kamu, sekarang istri kedua papa kamu nih. Masa surat penagihan hutangnya dikirim ke saya? Oma juga dapat pesan yang sama. Iya, kakak juga. Udah ya marah-marahnya. Nanti cantiknya hilang loh.
Itu dong senyum. Ya udah, aku antar pulang ya. Oke. Let's go, princess. Thank you. Kok mereka malah mesra-mesraan sih? Nggak, gue nggak bakalan ngebiarin mereka terus-terusan mesra kayak gitu. Mas Abi, diminum dulu tehnya, Mas. Ya. Mas Abi masih kepikiran ya masalah tadi. Mas, tapi kan kita baik-baik aja. David juga selamat. Semuanya kan baik-baik aja, Mas. Nggak bisa. Saya akan tetap cari Dharma sampai ketemu. Dia udah berani ngancam orang-orang terdekat saya. Begitu saya berhasil menemukan dia, saya akan balas 2 kali lipat rasa sakit yang sudah dia kasih ke saya. Hana, An, maaf ya, kalau hari ini aku cuma nganterin kamu sampai sini. Aku mau langsung pulang aja. Oh ya, by the way, kamu nanti harus langsung istirahat ya. Kamu pasti capek banget habis kerja seharian. Ya. Dan masalah hubungan kita, kamu tenang aja ya. Kita bakal baik-baik aja kok. Reno, Ya. kamu yakin kan milih aku? Kamu bakal setia dengan perjuangan hubungan kita kan? Kamu gak bakal kayak dulu kan? Han, cuman orang bodoh yang ngelakuin kesalahannya 2 kali. Dan aku gak mau jadi orang bodoh itu, Han. Aku janji sama kamu, aku bakalan setia sama kamu. Dan aku bakal buktiin semua kata-kata aku ini, Han. Ya, aku pulang dulu ya. Oke, hati-hati ya. I love you. Pak Radit. Halo, Pak. Halo Kinan. Maaf, malam-malam ganggu. Saya mau tanya, kira-kira besok kita bisa meeting nggak? Bisa, Pak? Oke.
Sampai ketemu besok ya. Iya, Pak. Kenapa mereka susah banget dihabisi? Tapi keberuntungan kalian gak akan bertahan lama. Siapa di sana? Udahlah. Selamat tidur juga sayang. I love you too. Masuk ya, Fit? Nggak usah. Aku pulang aja ya. Kamu kenapa? Kenapa? Oh enggak, ini agak nyeri aja sih. Tadi yang dipukul di sini. Nggak sakit. Ya ampun. Yaudah, masak dulu ya, aku obatin kamu. Oh nggak usah. Kerja di rumah aja, nggak apa-apa. Kamu serius? Coba aku lihat. Mana yang sakit sini? Ya coba sini aku pijit sebentar. Mana? Sini? Iya. Bener? Iya. Nggak usah. Fit. Gimana kalau kita menikah? Coba aja gue dari dulu sama Ana. Pasti hidup gue bakalan tenang. Nggak kayak sama Sarah tuh. Ribut mulu. Oh iya. Gue kan jarang banget ya ngasih Ana kejutan. Cewek kan suka banget kalau dikasih kejutan. Gue langsung ke rumah dia aja kali. Pasti dia kaget banget. Mau kemana kamu? Rapi banget. Wangi banget lagi kamu. Mau kemana? Mau clubbing? Mau mabok-mabokan? Iya. Om, kamu belum sepenuhnya terima kamu di sini. Terus sekarang kamu mau cari masalah lagi? Ma, Reno nggak bakalan kesana kok. Reno bukan mau clubbing, bukan mau mabok-mabokan. Ya, terus mau kemana?
Ada deh, urusan anak muda pokoknya. Pasti kamu mau ke rumah perempuan waiters itu kan? Sekarang kamu ganti baju. Gak usah pergi, ganti bajunya. Masa diganti? Mah orang udah janjian juga masa Reno cancel. Emang gak enak dong, Mama kayak gak pernah muda aja. Udah Reno pergi aja ya pokoknya. Reno gak bisa, Reno, Mama bilang jangan pergi. Bye. Ih, anak itu ya bener-bener gak bisa dibilangin. Sekian lama aku mencoba. Menikah? Iya, Fit. Kamu kan pernah bilang kalau kamu sayang dan cinta sama aku. Perasaan kamu belum berubah kan? Atau selama ini kamu gak pernah serius? Perasaan aku gak pernah hilang. Amanda, tolong. Jangan paksain perasaan kamu. Kamu istirahat sana aja. Aku pulang aja. Fit, kamu kok gitu sih? Ada yang salah ya sama kata-kata aku? Kamu sendiri. Kenapa tiba-tiba kamu ajak aku nikah sama kamu? Apa kamu benar-benar mau jadi istri aku? Atau karena cuma rasa kasihan sama aku? Kalau alasannya adalah yang terakhir, lebih baik nggak usah. Karena pernikahan dilakukan atas dasar cinta, Amanda. Bukan atas dasar kasihan. Lagi pula, aku udah bilang kan, aku nggak perlu dikasihani. Fit, jujur, aku emang berniat ngelupain Abi. Tapi terlepas dari itu semua, alasan aku adalah karena kamu laki-laki terbaik yang pernah aku temuin.
Kamu gak perlu jawab itu sekarang. Kamu pikirin aja baik-baik. Jadi kalau kamu udah tahu jawabannya, kamu kabarin aku. Saya tuh nggak habis pikir loh sama papa kamu. Di mana-mana ya, orang tuh pengen hidup tenang. Tapi ini apa? Masalah kok dicari-cari. Nggak capek apa hidupnya? Ini terlebih yang masalah kedua, masalah pinjaman online istri keduanya itu. Jangan sampai nama saya keseret-seret ya. Saya nggak akan maafin papa kamu. Ya maaf ya Mas Abi. Kok jadi kamu yang minta maaf? Kan itu bukan salah kamu. Yaudah ayo kita ke kamar. Udah malam, ayo istirahat. Duh, pintu kamarnya pakai dibuka lagi. Kalau dilihat gue, bisa masalah nih. Kirain gue bangun. Fit, gimana kalau kita menikah? Aku emang berniat ngelupain Abi. Tapi terlepas dari itu semua, alasan aku adalah karena kamu laki-laki terbaik yang pernah aku temuin. Kenapa tiba-tiba dia ngomong gitu? Apa dia benar-benar serius? Atau cuma mau jadiin aku pelarianmu saja? Kok David nggak langsung jawab aja ya? Bukannya selama ini dia bilang kalau dia sayang sama aku. Dan dia akan nunggu sampai aku buka hati buat dia.
Kenapa pas aku ajak nikah reaksi dia seperti itu? Belum ada kabar lagi dari David. Dia beneran mau mikir nggak ya? Jangan-jangan David malah mau ninggalin aku. Kalau gue nggak bisa milikin Reno, si cewek kampungan itu juga nggak boleh milikin Reno. Ngapain lo di situ? Dasar cewek kampungan, gitu aja ngigo. Bacok nih. Saya tuh nggak habis pikir loh sama papa kamu. Di mana-mana ya, orang tuh pengen hidup tenang. Tapi ini apa? Masalah kok dicari-cari. Nggak capek apa hidupnya? Mending aku telepon papa atau enggak ya? Tapi kalau aku nggak kasih tahu papa, nanti masalah malah jadi tambah panjang. Mana Mas Abi udah marah banget lagi sama papa. Aku bener-bener kasihan sama Mas Abi. Udah lagi banyak masalah. Ditambah lagi masalah papa kayak gini. Udahlah, telepon aja. Halo Kinanti. Halo, Pak. Pak, maaf ya. Kinan ganggu Papa malam-malam kayak gini. Apa benar Tante Karina terlibat pinjaman online, Pak? Kinanti, Papa udah nanya sama Tante Karina, tapi dia nggak ngaku. Tapi Papa yakin, pasti benar. Ngomong-ngomong,
Kamu tahu masalah ini dari mana ya? Tadi Kinan sama Mas Abi dapat SMS dari pinjaman online, Pak. Minta Tante Karina untuk melunasin pinjaman secepatnya karena udah jatuh tempo. Mas Abi tuh tadi sampai marah banget loh, Pak. Kok sama sih? Papa juga dapat SMS dari pinjaman online. Aduh, Papa tambah pusing nanti. Ya lagian kok bisa sih, Pak? Emangnya Papa nggak kasih uang belanja ke Tante Karina? Begini Kinanti, Papa itu lagi hukum Tante Karina sama Mama Marisa. Itu loh, masalah hamil palsu kemarin itu. Ya, niatnya sih ngasih pelajaran sama mereka. Taunya jadi begini. Aduh, Pak, kalau kayak gini masalah itu nggak selesai-selesai deh. Kemarin baru aja masalah sama Claudia. Sekarang masalah Tante Karina. Ayolah, Pak, tolong dong, Pak. Jangan kayak gini terus, jangan bikin masalah terus. Iya Kinanti, Papa akan beresin semua masalahnya. Ya Papa akan beresin satu persatu dulu ya. Ya udah, pokoknya Kinan mau Papa selesaiin masalah pinjaman online Tante Karina. Kalau Papa ada uang langsung bayar deh, Pak. Jangan sampai masalahnya kemana-mana. Hah? Bayarin? Keenakan dong Tante Karina. Loh, Pak, ya itu kan istrinya Papa. Ya tanggung jawabnya Papa lah. Masa Papa nggak mau bayarin sih? Apa Papa mau Mas Abi juga yang bayarin? Iya. Nanti Papa pikirin caranya ya. Udah dulu ya. Papa lagi pusing Kinanti. Papa mau tidur ya. Bagus. Bisa kebuka sih. Ya ampun. Tolong. Enak kalau cewek kampiungan. Sarah! Sarah! Sarah kemana sih? Bukannya tadi lewat sini ya? Lewat sana kali. Aduh, kenapa ada Reno sih? Mudah-mudahan aja tadi dia nggak ngeliat gue. Loh, Mas Abi kemana?
Kok nggak ada? Dari dulu Abi selalu anggap Papa orang yang hebat. Tapi sekarang kenapa Abi harus tahu kenyataan pahit ini, Pak? Tapi kalau papamu tidak sebaik seperti yang kamu kira, mungkin itu betul, Bi. Papamu pernah punya istri dan anak. Sebelum menikah sama mamamu, Bi. Dari dulu Abi selalu anggap Papa sebagai pahlawan di keluarga ini, Pak. Abi gak sangka Papa bisa ngelakuin semua itu ternyata. Mas, setiap orang pasti punya alasan saat mereka melakukan sesuatu. Mas Abi juga harus yakin, Papa Mas Abi juga punya alasan kenapa sampai dulu melakukan hal itu. Selama ini kan Mas Abi cuma dengar dari omongan orang lain aja. Siapa tahu kenyataannya nggak kayak gitu, Mas. Ini pasti ulahnya Sarah nih. Hana? Hana? Aduh. Hana! 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 Bukan. Hana! Han! Kamu bisa napas, An? Anda yang keluar dari sini, An. Anda, sini. Ayo, Anda. Sayang, kamu harus bertahan ya, sayang. Ayo kita ke rumah sakit, An. Anak. Sabar ya, sayang. Ayo masuk, An. Masuk.
Anak kamu bertahan ya sayang. Aku nggak mau kalau kamu sampai kenapa-napa. Anak kamu jangan ninggalin aku ya. Sabar-sabar. Kita udah jalan ke rumah sakit kok. Aduh, mama mana sih? Sabar ya, An. Ya sayang. Halo, Ma. Ma, gawat, Ma. Ana. Kenapa kamu? Ana, Ma. Ana keracunan. Dia ngirup gas banyak banget tadi. Kalau Ana sampai nggak selamat gimana, Ma? Gimana ceritanya sih? Anak itu hirup gas? Aku juga nggak tahu, Ma. Pokoknya tadi aku ada ngelihat Sarah di deket kontrakannya Ana. Pintu kontrakan dan jendela kontrakannya Ana ditahan pakai kayu, Ma. Dan pas aku masuk, tiba-tiba ada banyak banget gas di dalam. Aku aja sampai batuk-batuk pas ngirupnya. Aku yakin banget ini pasti ulahnya Sarah, Ma. Siapa lagi coba yang benci sama Ana kalau bukan dia? Ya udah gini, kamu bawa Ana segera ke rumah sakit. Ya, jangan sampai biarin dia mati. Kalau sampai dia mati, kita juga yang repot. Iya, Ma. Aku udah on the way ke rumah sakit kok. Nanti Ma menyusul ke sana ya. Kamu hati-hati ya. Yaudah, bye, Ma. Apalagi sini, masalah terus. Kamu bertahan ya, sayang. Sabar. Kita udah deket kok dari rumah sakit. Sabar ya. Kinanti! Kinan! Adik kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Kak apa-apaan sih? Datang-datang main bentak-bentak istri aku kayak gini. Ada apa sih, Mbak? Ada apa? Adik kamu itu terlalu terobsesi sama Reno. Kamu tahu apa yang dilakuin tadi? Dia berusaha untuk racunin pacarnya Reno. Si Ana itu. Gak mungkin Sarah ngelakuin itu, Mbak. Gak mungkin gimana? Jelas-jelas Reno lihat kok kalau dia pelakunya. Kalau sampai dia mati gimana? Reno lagi kan yang dibawa-bawa. Awas aja ya. Kalau Reno sampai dibawa-bawa dengan masalah ini, saya nggak akan pernah maafin adik kamu. Paham kamu? Sarah tuh benar-benar keterlaluan ya. Lihat, yang bikin salah siapa, yang disalahin siapa. Kalau sampai nama kamu keseret-seret terus ke bawah-bawah, saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau ikut campur masalah ini. Suruh dia mikir sendiri. Sekian lama aku mencoba. Loh, Mas Abi. Kok malah tidur sih? Mas. Apaan sih? Ayo dong, Mas. Kita ke rumah Papa cari Sarah. Udahlah, ngapain sih mikirin adik kamu itu? Hah? Kerjaannya cuma bikin masalah aja. Udah biarin aja dia urus dirinya sendiri. Ya tapi gimana pun juga, Sarah tuh kan adik saya, Mas. Ayo dong, Mas, ke rumah Papa. Udahlah, kalaupun ada masalah sama si Sarah, kan ada papanya yang ngurusin. Atau mamanya sekalian. Masih punya orang tua kan dia. Udah tidur jam berapa ini?
Kenapa kamu sampai senekat ini sih, Sar? Ngapain sih masih di situ? Udah yuk cepet istirahat, tidur. Nggak bisa lah saya tidur-tiduran, lagi ada masalah kayak gini. Saya nggak ngerti ya sama kamu. Kalau saya bilangin pasti aja nggak nurut. Udah nggak usah dipikirin soal si Sarah. Dia udah gede kok, udah bisa ngurus hidupnya sendiri. Ya udahlah Mas Abi, kalau Mas Abi emang nggak mau nganterin ke rumah Papa, izinin saya ke rumah Papa diantar sama supir. Nggak mungkin lah. Jangan mikir yang aneh-aneh kamu. Udah malam-malam kayak gini kamu keluar sama supir doang. Ya udah saya nganter kamu. Bikin repot aja tuh adik kamu. Fit, gimana kalau kita menikah? Kenapa saat Amanda ngajakin nikah, aku malah ragu? Kenapa aku nggak langsung yakin menjawab iya? Dulu aku nggak punya perasaan apapun sama kamu, Amanda. Tapi perasaan itu udah tumbuh. Dan sekarang, Jujur, aku emang berniat melupain Abi. Tapi terlepas dari itu semua, alasan aku adalah karena kamu laki-laki terbaik yang pernah aku temuin. tapi kenapa aku ngerasa kalau kamu nggak benar-benar mau menikah dengan aku, Amanda? Dokter tolongin pacar saya, dok. Dok, dia tadi baru habis ngirup gas. Dok, saya nggak mau tahu ya, pacar saya harus selamat, dok. Pacar saya nggak boleh kenapa-napa ya, dokter. Pak, Bapak tenang dulu. Sekarang Bapak tunggu di luar biar kami tangani. Nggak mau, dok. Oke, pacar saya nggak boleh kenapa-napa. Saya nggak bakal bisa tenang kalau pacar saya kayak gini, dokter. Tolong banget sih. Suster, tolongin dong, Sus. Pak, maaf Pak, tolong tunggu di luar biar dokternya bisa bertugas. Sus, tapi saya pengen nolongin pacar saya, Sus. Tapi tunggu di luar dulu, Pak. Anak, Pak, aku bakal biarin lo terus gitu aja, Anak, kamu harus bertahan, Kenapa sih gue ngelakuin itu? Terus sekarang gue harus kemana? Gue gak tahu gue harus kemana lagi. Mana tadi Reno ngeliat gue lagi. Terus gimana kalau misalnya dia sampai ngelaporin gue ke polisi? Atau ngelaporin gue ke keluarga gue atau ke keluarga dia? Aduh, terus ini gue gimana? Sarah, kamu belum tidur kan? Sarah? 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 Kok nggak ada ya? Apa sih, Mas? Nanya lagi. Pak,
Sarah nggak ada di kamar. Padahal tadi tidur loh, Pak. Emangnya dia tadi nggak pamit sama mama? Enggak. Padahal tadi tuh dia lagi tidur di kamar. Kenapa nggak ada ya? Emangnya ada apa sih? Kamu malam-malam ngotot mau ketemu Sarah? Mau bahas apa sih? Gak tahu ya? Anak Anda itu sudah hampir bunuh orang. Jangan sembarangan ngomong ya. Begini nih, punya mertua, kerjanya cuma main perempuan, nggak tahu kan kelakuan anaknya kayak gimana? Satu lagi ibunya juga. Urus tuh kelakuan anaknya. Jangan sampai kayak gini, bikin malu semuanya. Ma, jadi gini, tadi Kinan dikasih tahu sama Mbak Anita. Katanya Sarah nyelakain Ana. Apa? Iya, Pak. Dan sekarang Reno lagi bawa Ana ke rumah sakit. Terlaluan si Sarah. Pak, udah deh Pak. Papa sabar dulu. Kan semuanya ini belum tentu benar. Saya benar-benar nggak ngerti. Udah bapaknya tukang selingkuh, sekarang anaknya hampir bunuh orang, punya istri kedua, terlilit pinjaman hutang online, bikin malu satu keluarga. Jadi saya rasa Kinanti tuh lahir di keluarga ini tuh sebagai kutukan ya. Jangan gitu dong mantu ngomongnya. Udah Mas. Sekarang mendingan Kinan telepon Sarah aja ya. Kinan telepon gue. Apa jangan-jangan Reno udah ngelaporin ini? Kenapa? Nggak diangkat? Ya jelas nggak diangkat lah. Pasti dia kabur dari masalah. Coba dong, Anda kan ayahnya. Telepon. Oh iya, sebentar ya mantu. Aduh, Sarah bikin pusing aja. Nggak diangkat juga lagi, mah. Coba mama telepon. Iya, mama teleponnya siapa tahu Sarah angkat. Nggak diangkat juga. Siapa lagi yang mau telepon? Nggak ditelepon? Nggak usah. Mah, Pak, kita harus cari Sarah sekarang juga. Kinan takut Sarah kenapa-napa. Bener banget Kinan. Kita harus cari Sarah. Mama juga khawatir terjadi apa-apa sama Sarah. Ya udah kalau gitu Kinan sama Mas Abi duluan ya. Hati-hati ya, Kinan. Mantu hati-hati. Pak, sekarang Papa buruan cepetan ganti baju. Iya. Kita cari Sarah. Iya. Gini nih, kalau anaknya dari kecil nggak dididik. Sekarang bisanya cuma nyusahin orang. Bikin masalah aja. Kamu tuh siapa ya? Kamu tuh nggak berhak ngomong kayak gitu ke saya. Kamu itu cuma benalu dalam rumah tangga saya. Kamu cuma numpang di sini. Jangan pernah ikut campur urusan saya. Gimana yang ikut campur coba? Semuanya pada repot gara-gara Sarah. Belum lagi utang-utang aku nih. Cari uang kemana coba? Masa lupa aku nih. Aduh, ini gimana? Aduh. Aduh,
apa-apa. Terus sekarang mama. Apa jangan-jangan semua orang udah tahu kalau gue yang ngelakuin ini semua? Gimana dong? Gue gak mau di penjara, gue gak mau di penjara. Gue harus gimana gue angkat dia ya? Gue gak telepon mama gak ya? Tapi pasti mama bakalan belain gue terus. Gue angkat aja deh. Halo, Ma. Ya ampun, Sarah. Kamu ini bener-bener keterlaluan ya. Kamu tuh bener-bener nekat mau nyelakain Ana. Yang bener aja, Sarah. Iya, Ma. Aku yang ngelakuin itu. Ya ampun, Sarah. Kalau kamu sampai di penjara gimana sampai kamu nekat kayak gini? Ma, tapi aku juga gak tahu kenapa aku bisa senekat ini, Ma. Aku gak bisa ngeliat Reno terus-terusan mesra sama si cewek kampungan itu. Aku gak terima. Mereka semua udah jahat sama aku. Mereka semua udah nyakitin aku, Ma. Aku iri sama mereka. Aku gak mau hidup sendirian, Ma. Aku gak mau putus sama Reno. Aku gak mau pisah sama Reno. Ya udah sayang, kamu sekarang tenang ya. Mama juga nggak mau kamu sampai di penjara. Sekarang kamu di mana? Ini aku masih di mobil, Ma. Ya udah. Sekarang kamu berhenti di tempat yang aman. Dan Mama akan pura-pura bilang sama Papa akan mencari kamu. Pokoknya kamu tunggu Mama ya. Terus nanti kamu temuin Mama, oke? Iya, Ma. Ya ampun Sarah, kamu nih ada-ada aja sih. Kenapa semuanya jadi kacau gini sih? Kok diangkat sih? Mana sih nih anak? Aduh, cekli satu lagi. Bener-bener ya lo, Sarah. Sarah, kamu denger ya? Aku gak bakalan pernah maafin kamu dan aku bakalan laporin kamu ke polisi, Sarah. Kamu ingat ya? Aku bakalan pastiin kalau kamu bakalan masuk penjara, Sarah. Kamu ingat itu? Itu si Abimana apa-apaan sih? Si Sarah yang bikin masalah, kenapa pinjaman online aku yang dibawa-bawa sama dia? Dia nggak punya kerjaan lain apa? Ini nggak bisa dibiarin. Kalau seandainya teman-teman aku tahu, mau taruh di mana muka aku? Ini semua gara-gara Mas Herman, tahu nggak sih? Kemana dia ya, Maya? Kita udah datengin semua rumah teman-temannya. Mereka nggak tahu juga. Mama tahu nggak tempat yang biasa Sarah datengin? Malah bengong ditanya. Pak, Mama itu sebenarnya udah bisa ngubungin Sarah. Apa? Mama nggak bilang dari tadi sih, Ma? Ih, gimana sih? Habisnya tadi Kinanti sama Habimana, Mama nggak berani ngomong lah. Ya,
Terus sekarang Sarah itu di mana? Mama sih belum tahu. Tapi Mama udah nyuruh Sarah ngumpet di tempat yang aman. Terus Mama mau samperin dia. Iya, kalau Mama udah bisa hubungin Sarah, ngapain kita muter-muter? Uang waktu dan tenaga aja sih, Ma. Yaudah. Sekarang kita pulang dulu ya. Nanti kita baru cari Sarah. Yuk. Sarah, kamu denger ya? Aku gak bakalan pernah maafin kamu dan aku bakalan laporin kamu ke polisi, Sar. Aku bakalan pastiin kalau kamu bakalan masuk penjara, Sar. Kamu inget itu? Kalau Ana selamat, dia juga pasti mau jeblosin gue ke penjara. Dia gak mungkin mau maafin gue gitu aja kan? Enggak. Gue gak bisa balik ke rumah. Sarah, angkat dong teleponnya. Kita nggak mungkin nanganin ini sendirian. Sarah tuh pasti sengaja kabur. Dia sengaja pasti mau menghindar dari masalah. Kayak lebih baik kita laporin ini kantor polisi. Biar polisi aja nyelesain semuanya. Kalau emang Sarah pelakunya, terus gimana dong? Sarah bakalan masuk penjara. Kok diam aja sih kamu? Saya lagi mikirin aja. Kalau Sarah sampai bisa di penjara, Mas, nanti. Kenapa kamu masih mau belain dia? Tindakan dia udah kriminal. Kalau memang dia salah dan harus dipenjara, ya itu berarti salah dia sendiri dan dia harus tanggung jawab. Sekian lama aku mencoba. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan duduk. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya ingin melaporkan soal adiknya istri saya yang menghilang. Namanya Sarah. Ini fotonya, Pak. Tolong Bapak cari ya adik saya. Bisa diceritakan kronologinya? Jadi kronologisnya seperti ini, Pak. Adiknya istri saya yang bernama Sarah itu sempat menyerang korban bernama Ana. Dan kejadiannya berada di kosannya. Sekarang Ana ada di rumah sakit, sedang dijaga oleh keponakan saya bernama Reno. Dan sekarang yang lebih parahnya, Pak. Sarah tidak diketahui keberadaannya ada di mana, Pak. Kami mohon dari bantuan dari polisi untuk membantu mencari Sarah, Pak. Apa Bapak dan Ibu punya bukti lain yang meyakinkan Bapak dan Ibu bahwa saudari Sarah ingin mencelakai saudari Ana? Diam di sana. Kalau Tante berniat bantuin saya, Tante cari aja adik Tante.
bawa dia ke penjara. Saya cuma mau nuntut dia. Saya nggak tega kalau harus ngeliat Sarah di penjara. Saya ngerti dia adik kamu. Tapi masalahnya dia nggak pernah sadar kalau dia punya kakak yang peduli sama dia. Mana anak saya? Di mana Sarah? Dari lokasi terakhir yang saya tahu, Sarah itu berada di sekitar Jalan Salak. Cuma itu petunjuknya. Kerahkan seluruh orang kita. Cari tahu di mana Sarah.